Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat selalu. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, saya mempersilahkan teman-teman untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar kita bisa beribadah dengan baik. Teman-teman, kita akan memulai ibadah. Marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau beri hanya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah online ini. Tolong berkati agar kami dapat beribadah dengan baik dan bisa beribadah dengan konsennya Tuhan. Tolong hindari kami dari masalah jaringan dan juga internet. Berkatilah agar ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Doa ini kami serahkan penuh dalam tangan-Mu. Amin. Hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Karena itu, marilah kita senantiasa menceritakan kasih-Nya. Mohon pimpinan Tuhan agar kita senantiasa mempunyai kerinduan untuk berdiam dan dekat dengan Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Hujan bahagiamu, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat indahnya Tuhan. Kami dapat beribadah di sini walaupun secara online. Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar kegiatan belajar mengajar kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar kami, Bapak Ibu guru, siswa dan keluarga dapat diberi kesehatan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar pemerintahan dapat menangani COVID-19 ini dengan baik, dan juga Tuhan Yesus, Tuhan berkati agar tim medis dapat aman dan juga dapat melakukan bagiannya dengan baik. Juga Tuhan berkati agar masyarakat sadar akan protokol kesehatan agar penularan COVID-19 ini dapat berkurang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hendaknya kita senantiasa haus dan rindu mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan dan menyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
Shalom teman-teman SMP Gloria, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau kita pelajari hari ini, kita minta pemimpinan Tuhan supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih Tuhan sendiri yang memberikan kami kesempatan untuk masih bisa mendengar suara Tuhan buat kami. Berarti Tuhan mau kami berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu biarkan kami di waktu ini, kami boleh menggunakan waktu ini dengan baik, kami tidak menyia-nyiakannya, dan kami berserah penuh kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka terhadap firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi kami juga mau melakukannya karena Roh Kudus yang mengubahkan hati kami. Tolong hamba-Mu Tuhan dengan keterbatasannya untuk bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan yang sesungguhnya tanpa batas. Kiranya hamba-Mu bisa berbicara dengan clear dan anak-anak boleh terbantu Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kalau misalnya nih ya, saya memperlihatkan gambar berikut. Ya, cuplikan berikut. Teman-teman pasti akan sangat familiar dengan logo, gambar, figur ini ya. Teman-teman pasti dengan cepat menangkap bahwa ini logo apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Karena semua ini sangat familiar bagi kita di masa-masa ini secara khusus ya. Ada Netflix, ada game online ya, ada drakor, banyak sekali hal-hal yang kita gemari pada saat pandemi ini terjadi. Mungkin sebelumnya kita sudah tahu dan bahkan media ini sudah ada gitu ya. Sudah ada game ini, sudah ada Netflix, sudah ada Viu dan segala macam. Tapi waktu pandemi kita jadi sangat intens ya. Kita sangat intens untuk menggunakan semuanya ini. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa melakukan banyak hal waktu di rumah aja. Terutama waktu kita istirahat, yang kita bisa lakukan, akses yang paling cepat adalah kalau bukan makan, kita akan nonton, kalau enggak main. 3 hal itu ya. Kalau misalnya lagi nyantai, lagi istirahat, lagi senggang, habis sekolah, habis les, habis kerjaan, kita pengen nyantai, kita mau ngapain sih? Ya scroll media sosial kita, kalau enggak nonton, kalau enggak ya main gitu. Ya inilah yang kita lihat sehari-hari dalam waktu-waktu pandemi kita. Ini cara istirahat yang kita gunakan dan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal ini. Tapi menariknya apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan waktu kita itu istirahat. Ternyata Tuhan punya maksud tersendiri waktu Tuhan menyediakan khusus waktu untuk kita istirahat, yaitu waktu Sabat. Nah hari ini kita berbicara tentang ini ya teman-teman, tentang hari Sabat. Kalau misalnya nih kita melihat di Alkitab, hari Sabat memang diatur secara khusus di dalam 10 hukum. Itu di hukum yang keempat Tuhan dengan clear menyampaikan kepada umat Israel bahwa engkau harus menguduskan mengingat hari Sabat. Itu hukum keempat. Tetapi waktu kita melihat keseluruhan Alkitab, ya kita akan menemukan Tuhan tuh ngomong berbeda, ada beberapa tentang Sabat, tentang istirahat ya. Paling tidak teman-teman itu kita menemukan ada 7 jenis Sabat yang tertera di Alkitab dan dikenal oleh kekristenan. Lumayan ya, ada 7 ya. Jadi kita lihat satu-satu ya. Jadi sebenarnya yang Tuhan maksud untuk kita menguduskan, kita mengingat hari Sabat itu sebenarnya yang mana? Yang pertama adalah kita tahu the Sabbath of God. The Sabbath of God ini kapan sih? The Sabbath of God itu waktu Tuhan selesai menciptakan. Di akhir menciptakan, dia bilang dia selesai melakukan penciptaan dan di saat itu dia memulai untuk memelihara ciptaannya. Itu the Sabbath of God. Hari perhentian Allah, perhentiannya apa? Perhentian untuk mengerjakan ciptaan. Dan dia memulai untuk memelihara. Yang kedua adalah unclear Sabbath. Unclear Sabbath itu apa? Unclear Sabbath itu
adalah Sabat yang sebenarnya kita nggak tahu itu sudah ada atau belum. Karena di sejak Adam sampai Musa itu tidak dituliskan di dalam Alkitab apakah sudah ada Sabat atau belum. Jadi ini unclear Sabat yang tidak jelas. Apakah mereka sudah diberikan ketentuan itu oleh Tuhan tapi tidak dicatat oleh Alkitab atau apa? Jadi kita nggak tahu. Apakah mereka juga sudah melakukan Sabat atau memelihara hari Sabat. Yang ketiga adalah Sabat di dalam 10 perintah. Ya, ini perintah yang Tuhan berikan kepada umat Israel untuk mereka menyediakan khusus satu hari untuk mereka memperingati hari kebebasan mereka. Gitu. Kebebasan apa? Makanya kita bisa melihat di Sabat yang keempat, yaitu Passover Sabat. Passover Sabat adalah di mana mereka memperingati hari kebebasan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Di situ mereka merayakan, mengingat bahwa Tuhan adalah penciptanya dan pembebas mereka yang membuat mereka akhirnya terlepas dari jeratan perbudakan bangsa Mesir dan sebagainya. Itu ya di Passover Sabat. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima, Paradoxical Sabat. Paradoxical Sabat adalah Sabat di mana Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus melayani. Kita pernah mendengar mungkin ya di sekolah minggu atau di khotbah yang kita dengar atau di renungan di sekolah atau pengajaran agama juga di sekolah, waktu Tuhan Yesus itu melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan waktu itu orang Farisi, pemimpin agama, mengatakan kamu melanggar hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, hari Sabat itu bukan berarti kamu tidak melakukan apapun. Hari Sabat ini justru kamu pakai untuk memuliakan Tuhan gitu. Bukan untuk kamu diem aja. Dan kenapa kamu harus memarahi, kamu harus melanggar, kamu harus judge orang yang melakukan kebaikan pada hari Tuhan. Seperti itu. Nah, itu paradoxical Sabat yang orang Yahudi anggap itu adalah melanggar Sabat, tapi kita memahami dari perspektifnya Tuhan Yesus bahwa ini bukan melanggar Sabat. Tetapi itulah Sabat. Lalu yang selanjutnya adalah Sunday Sabat. Nah, teman-teman, hari Sabat orang Yahudi adalah hari Sabtu. Sedangkan kebaktian orang Kristen adalah hari Minggu. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka orang Kristen, kita ini sekarang berbakti, kita itu beribadah itu di hari Minggu. Kebangkitannya Tuhan Yesus itu jadi satu era baru. Karena dosa itu sudah dilenyapkan kuasanya, Tuhan sudah mematahkan kutuknya, dan kita tidak lagi hidup di bawah hukuman atau kutukan dosa. Tetapi kita hidup di dalam keselamatan oleh Kristus Yesus pastinya ya. Nah, itu Sabat yang kita lakukan sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah Eternal Sabat. Eternal Sabat itu adalah hari istirahat kita paling akhir. Di mana waktu Tuhan sudah mengatakan kita selesai hidup di bumi ini, kita akan kembali kepada Tuhan dan kita menikmati rest, final rest ya, eternal rest sama Tuhan. Nah, ini 7 jenis Sabat yang ada di dalam Alkitab. Lalu yang Tuhan maksudkan buat kita ini apa? Untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Yang mana? Apa maksudnya Tuhan? Paling tidak teman-teman yang kita bisa simpulkan dan kita bisa ingat sama-sama adalah inti Sabat itu apa sih? Inti Sabat adalah hari di mana kita semua orang percaya itu memperingati atau merayakan Tuhan kita sebagai pencipta dan pembebas kita. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, tapi dia juga adalah Allah yang membebaskan kita dari kuasa maut. Nah, inilah yang kita rayakan. Inilah waktu yang kita khusus ambil untuk kita bisa menghargai itu, kita bisa memuliakan Tuhan, kita mengucap syukur sama apa yang Tuhan lakukan buat kita. Makanya kita menyediakan namanya itu Sunday Sabat, hari Minggu. Hari Minggu untuk kita itu datang beribadah kepada Tuhan secara khusus. Ya, kita tidak melakukan rutinitas yang lain waktu di 6 hari selain hari ke-7 itu. Dan kita akhirnya di hari Minggu itu menghususkan diri, menghususkan waktu kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kita.
Nah, teman-teman, saya sempat sebutkan tadi ya, kita tidak memperingati Sabat seperti orang Yahudi ya, atau teman-teman kita yang gereja di Advent. Kita merayakan hari Sabat itu di hari Minggu ya, hari kebangkitannya Tuhan buat kita semua. Jadi kita merayakan kebangkitan Kristus yang sudah menang atas maut dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Teman-teman, selain itu ya, kita melihat bahwa di bagian lain, selain di perjanjian lama Tuhan menetapkan engkau harus mengingat dan menguduskan hari Sabat, pada saat di perjanjian baru waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyampaikan ini waktu dia menegur orang Farisi ya, waktu orang Farisi mengatakan kamu melanggar hari Sabat waktu kamu melakukan mujizat itu. Tapi Tuhan Yesus membalasnya dengan ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita itu dengan menyediakan kita dan mengharuskan kita untuk pada naturnya kita ini punya rest. Tuhan ciptain kita dan mengharuskan kita mengikuti natur kita yang sebenarnya butuh rest. Badan kita, tubuh kita itu butuh rest. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih ya, saya menanyakan ke anak-anak ya, ke anak-anak, ke SMP, ke teman-teman sekolah minggu juga, ya ada juga anak-anak youth ya. Kalau ditanya ya, kamu gimana sih memuliakan Tuhan? Caranya gimana sih memuliakan Tuhan? Jawaban yang paling sering, rata-rata jawabannya adalah saat teduh atau baca Alkitab. Kedua, doa gitu ya, pokoknya punya quality time sama Tuhan. Lalu ke gereja atau ibadah. Dan yang terakhir nyanyi gitulah, nyanyi atau pelayanan itu. Nah, itu jawaban-jawaban yang paling sering diucapkan. Lalu pertanyaannya salah nggak? Nggak salah sama sekali. Ini benar. Tetapi teman-teman, mengasihi Tuhan itu tidak selalu tentang melakukan aktivitas rohani. Tidak selalu, teman-teman. Mengasihi Tuhan di bagian yang kita baca tadi ya, di dalam 10 hukum itu, Tuhan justru ingin dia dicintai, ingin kita mencintai Tuhan dengan cara kita menghargai tubuh dan waktu kita. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan kita istirahat yang benar. Pakai waktu yang memang buat istirahat, ya buat istirahat gitu. Kita tahu badan kita ada limitnya. Bisa capek, nggak bisa on terus 24 jam. Nggak bisa konsentrasi kalau terus-terusan dipakai buat kerja, buat mikir, buat belajar. Kita butuh refreshment. Kita butuh tidur. Ini natur kita. Bukan hal yang dibuat-buat, tetapi ini natur kita. Kita butuh rest. Dan dengan kita melakukan rest itu, kita glorifying our God. Kita memuliakan Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan mengasihi diri sendiri. Untuk itu ya, teman-teman, kita deserve. You deserve to take breaks, ya. Teman-teman, kita deserve untuk kita itu punya waktu istirahat. Kita deserve untuk kita itu ambil waktu kamu sudah sekolah, kamu punya waktu untuk kamu break gitu. Kamu waktu les, kamu deserve untuk kamu punya waktu beneran rest buat dirimu sendiri. Kamu deserve itu. Kamu deserve untuk kamu tidak selalu on screen. Even kamu suka, tapi kamu deserve. Kamu deserve untuk kamu memperlakukan tubuhmu dengan lebih baik. Yaitu nggak selalu di on screen. Kamu punya family, kamu punya friend yang kamu bisa ngobrol. Kamu bisa melakukan aktivitas lain yang tidak hanya di screen doang. Kamu bisa kasih matamu, otakmu, badanmu rest dari screen. You deserve untuk bisa melakukan itu. Nah, teman-teman, secara khusus ya, dear parents and teacher ya. Ini pesan buat kita semua juga. Our kids need a break time.
anak-anak kita butuh break. Tidak sedikit ya, ada anak-anak di gereja, baik di sini ataupun dulu di gereja-gereja yang pernah saya layani, yang masih kontak sampai sekarang, anak-anak remajanya ya, khususnya menyampaikan bahwa sekolah online itu tidak lebih mudah. Tidak lebih mudah, tugas yang dikerjakan juga tidak lebih sedikit. Nah, saya yakin institusi pendidikan itu pasti punya pertimbangan kebijakan tersendiri mengenai tugas. Pasti adalah, saya percaya itu. Tetapi memang, please mungkin tidak banyak anak-anak atau parents yang bisa bersuara, tetapi saya berpikir kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin Kristen, baik di sekolah ataupun di gereja ya, kita perlu aware bahwa mungkin anak-anak ini nggak punya kemewahan lain selain waktu istirahat sekarang. Waktu untuk nggak selalu on screen. Mungkin ini kemewahan mereka sekarang. Mungkin kita sebagai gereja dan sekolah juga perlu memikirkan bagaimana supaya anak-anak remaja kita bisa punya waktu sahabat mereka. Saya selalu mengingatkan kepada pengurus, kalau kita punya program di gereja, jangan sampai waktu ada program itu, mereka jadi kelelahan, burn out, tidak enjoy pelayanan, tidak enjoy sama gereja, kegiatan, terus tapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk mereka mengasihi Tuhan, mengasihi sama, bahkan mengasihi diri sendiri. Dan ini calling buat kita semua, calling untuk kita menyediakan waktu sabat buat mereka, untuk mereka enjoying God gitu, dengan apapun yang memang kita usahakan untuk mereka lakukan. Nah, buat parents nih ya, buat parents yang mungkin selama ini ngelihat anak-anaknya kok main terus gitu ya, kok on screen terus, saya paham pasti kita concern dan peduli sama anak-anak kita. Tapi saya memang mengusulkan mungkin ada pendekatan lain yang mungkin bagi anak-anak juga bisa lebih nyaman untuk diterima. Itu kita mungkin bisa mencoba untuk mengkomunikasikan dengan baik apa yang mereka ingin lakukan saat sudah selesai belajar atau sudah selesai les. Mereka ingin istirahat dengan cara apa? Nah, dan dari sana kita bisa coba usul alternatif yang mereka bisa lakukan saat mereka istirahat. Dan kasih tahu benefitnya apa buat mereka. Sehingga mereka juga bisa memikirkan, anak-anak kita bisa memikirkan, oh iya benefitnya ini. Dan mereka mau belajar untuk memutuskan apa yang baik buat badan mereka, tubuh mereka, waktu mereka. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru dan para parents juga yang mungkin menyaksikan ini, ada salah satu artikel itu di New York Times by Lisa Damour. Itu judulnya adalah Why Teens Need a Break This Summer ya. Kalau misalnya di budaya barat memang mereka ada liburan musim panas ya, tapi kalau misalnya kita kan enggak ya di Indonesia. Kita adanya liburan semester gitu ya, liburan kenaikan kelas, kita punya libur-libur seperti itu. Menariknya ada ini inti yang dia maksudkan untuk tulis ya. Dia research tentang tingkat stres anak-anak pada masa pandemi, dan dia menuliskan ini sebenarnya untuk para parents ya, untuk para parents dan juga untuk guru-guru di sekolah-sekolah yang ada. Intinya adalah memang para remaja kita di masa pandemi itu sebenarnya itu seperti hidup, sebenarnya mereka itu seperti secara psikologis itu lagi workout, dilatih terus-terusan gitu ya. Waktu sekolah itu dilatih terus-terusan, mereka gunakan semuanya dengan sangat keras, dengan sangat effort gitu. Dan sejujurnya gitu ya, anak-anak ini mereka itu butuh rest itu untuk apa? Untuk mereka recovery. Karena waktu sama halnya dia memberikan analogi itu sama dengan kita workout badan. Kita nggak bisa setiap hari kita workout terus tanpa kita kasih waktu badan kita recovery. Nah, seperti itu juga untuk psikologis anak-anak. Mereka butuh waktu untuk recovery. Recovery supaya hasil workout mereka itu tuh bisa berguna. Karena kalau nggak ada recovery itu, workout mereka bakal sia-sia.
Sama seperti ini, anak-anak kita di masa-masa ini, mereka itu butuh break untuk mereka recovery after mereka long run gitu ya, dengan perjuangan mereka studi online. Mereka butuh waktu. Ya teman-teman, tapi selain kita membahas ini buat para parents dan para teacher gitu ya, kita perlu paham nih teman-teman, kita juga punya bagian yang harus kita lakukan. Penting keseimbangan ini ya. Kita juga paham waktu rest kita bukan berarti kita jadi over. Teman-teman pasti sangat familiar dengan kata-kata ini ya. Kita itu dikasih waktu rest sama Tuhan bukan berarti kita pertama oversleep. Kita tidur terus kerjaannya. Jadi jangan heran kalau mama papa ya akhirnya marah karena kita tidur terus. Karena rest bukan sama dengan tidur terus-terusan, oversleep. Nah, bukan itu. Rest juga bukan tidak sama dengan kamu itu nonton berlebihan, nonton maraton ya. I did, yes. Aku pernah melakukan itu. Lalu apa yang terjadi? Merasakan sendiri efeknya. Pertama, time managementnya kacau balau, moodnya kacau balau, kecapean waktu bangun, dan mata itu lelah minta ampun. Seru nggak? Seru banget. Apalagi yang suka nonton ya. Seru banget tuh nonton series itu sampai berapa gitu sampai selesai. Seru banget. Tetapi efek di psikis dan di fisik kita itu it's not good buat kita itu bisa mengerjakan hal-hal lain. Kita jadi nggak produktif, mood kita juga bisa swing dengan cepat. Gak baik. Ya rest juga tidak sama dengan kita nge-game terus-terusan. Kalian mau nonton, mau nge-game, itu hak kalian dan it's okay banget gitu ya. Toh itu kan buat refreshment dan segala macam. Tetapi ketika itu kalian jadi over waktunya, kalian abuse waktu yang Tuhan kasih buat kalian. Kalian abuse waktu yang Tuhan kasih buat kalian itu sebenarnya recovery yourself. Untuk kalian itu punya energi lagi untuk bisa kalian menghadapi apa yang di depan kalian. Jadi gunakan waktu rest kalian itu dengan baik. Jangan oversleep, jangan nonton maraton sampai nggak tidur dan sebagainya, dan jangan sampai nge-game terus sampai lupa waktu. Ini namanya nggak bijak. Kalian abuse waktu rest yang Tuhan kasih kalian. Teman-teman, jangan pernah bangga sama kebiasaan yang justru membawa kalian itu di dalam dampak yang buruk. Masa-masa ini ya, saya memperhatikan anak-anak remaja, youth juga itu, seneng tuh kalau misalnya masalah mereka itu banyak tuh dialami oleh orang banyak, common, dan bukan jadi memperbaiki apa yang harusnya diperbaiki, tetapi jadi oh ya udah masalah ini kan tren, jadi gak apa-apa aku lanjutin aja. Kita itu ngikutin culture tuh nggak salah. Tapi yang salah kalau itu jadi habit yang bawa dampak buruk buat diri sendiri. Kalau kita ada waktu senggang, waktu rest mau nonton apa terserah banget gitu ya, nggak apa. Tapi kalau misalnya kita sampai kurang tidur dan sebagainya, itu kan akan mempengaruhi aktivitas yang lain, dan apakah kalian akan konsen waktu kalian menghadapi aktivitas yang lain setelah kalian rest. Gitu. Teman-teman, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, culture bahwa menemukan masalah kita itu sama seperti orang lain, itu bukan untuk jadi validasi bagi kita untuk kita stay di masalah kita. Ada yang cerita sama saya gitu ya, tapi sebenarnya bukan mau dinasehatin, tapi nggak mau dinasehatin ya sebenarnya. Sebenarnya cerita lalu akhirnya jatuhnya glorify kebiasaan yang sekarang ini dianggap tren itu, dan jatuhnya adalah stres, atau mereka mengalami stres atau depresi yang seharusnya jadi kesadaran kesehatan mental, tapi kok sekarang jadi alasan buat kita abuse waktu kita, untuk kita terjebak di pola-pola hidup yang gak baik.
Seperti gini ya teman-teman ya. Kalimat-kalimat ini, apakah kalian juga mengungkapkan ini ya? Iya, aku ini banyak main karena aku ini stres. Stres sama kerjaan sekolah, stres sama tugas sekolah. Iya, aku banyak tidur soalnya aku stres. Mama papa itu sukanya ini. Iya, aku mau makan terus, aku mau tidur terus, aku mau main terus sekarang. Setelah apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku stres, dituntut banyak sama guru, dituntut banyak sama ini. Aku stres. Kalimatnya itu. Tapi ini ya teman-teman, tapi kita ini sebagai anak muda Kristen ya, kalau kamu sadar ada something wrong dengan hidupmu, harusnya yang sehat nih, yang benar nih, cari pertolongan. Cari pertolongan buat selesaiin masalahnya. Bukan dibiarin dan membangun habit yang justru menciptakan masalah baru. Gitu kan harusnya cara pikirnya. Bukan bangga sama masalah diri sendiri, bukan glorify masalah sendiri, tetapi kamu harusnya cari sesuatu, pertolongan gitu ya. Kalau kamu nggak sanggup untuk selesaikan sendiri, kamu cari orang lain untuk help you, dan ya udah, kamu punya jalan keluar itu. Nah teman-teman, jalan keluar yang bisa bantu kita, salah satunya adalah untuk membantu kita menyediakan rest yang benar, ya. Rest yang benar adalah time management. Time management. Teman-teman ingat ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tuh Tuhan bilang, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan tuh menetapkan berbagai musim dalam kehidupan kita ya. Tuhan juga menentukan kapan kita hidup, kapan kita pulang ke rumah Tuhan. Tuhan yang tentuin. Tuhan juga mengizinkan kita mengalami proses dalam kehidupan ini. Nah, salah satunya adalah dengan mengizinkan kita bekerja sama dengan anugerah Tuhan supaya bisa ngatur waktu baik-baik. Kita ini dikasih hikmat sama Tuhan buat bisa ngatur waktu baik-baik. Time management ya teman-teman. Time management itu key-nya apa sih sebenarnya? Waktu kita berhasil melakukan time management itu ya, kita itu bisa controlling our time dan controlling energi kita. Energi. Di masa-masa ini kita itu perlu energi yang cukup untuk kita bisa melalui hari-hari kita. Bukan energi negatif, tetapi energi positif. Dan kita hanya bisa mengatur, dan kita hanya bisa mempunyai energi, vibe gitu ya, vibe positif ketika kita memperlakukan tubuh kita itu dengan baik, dengan benar. Kalau kita tidak memperlakukan tubuh kita dengan benar, jangan mengharapkan sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang tidak benar. Nah ini teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini ya. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan melakukan aktivitas rohani, tetapi dengan kita istirahat. Kita manage waktu kita manage badan kita. Dengan kita bisa manage semuanya itu, kita bisa hidup, bertahan, melakukan hal-hal yang lain, hal-hal yang memang harus kita lakukan, itu dengan energi yang positif, dengan motivasi yang baik, dengan daya juang yang juga lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan yang sudah ingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kami ini diciptakan dengan naturnya kami ini harus rest. Dan Tuhan juga menetapkan ketentuan supaya kami ini menyediakan waktu untuk kami bisa rest. Rest untuk kami bisa menghargai, kami bisa memuliakan Tuhan sebagai pencipta dan pemberi keselamatan bagi kami. Dan rest untuk kami bisa menistirahatkan pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami. Kami memohon Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami jadi anak-anak muda yang tidak hanya sembarangan menggunakan waktu dan tubuh kami, tetapi kami menggunakan hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga kami mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah kasih ke kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati and have a nice day. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.